Amerika Serikat telah disusupi oleh Republik Islam Iran. Dan inilah caranya. Selamat datang kembali di Access of Truth. Saya Emily Schrader. Dan hari ini saya akan mengungkap bagaimana rezim tersebut memanipulasi masyarakat Amerika melalui jaringan organisasi yang kompleks di wilayah Amerika sendiri. Selama berminggu-minggu di acara ini, saya telah mengungkap bagaimana media, tokoh masyarakat, selebriti, dan aktivis mengulangi narasi yang sama, poin pembicaraan yang sama, serta distorsi yang sama yang menguntungkan Republik Islam Iran, baik mereka menyadarinya maupun tidak. Ini adalah bagian dari upaya perang psikologis besar-besaran oleh rezim yang sudah berlangsung selama beberapa dekade, dan mereka menjalankan strategi jangka panjang. Hari ini, saya akan mengungkap kepada Anda bagaimana mereka melakukannya di dalam Amerika Serikat. Sekarang, sebuah laporan baru dari NAFTI, Persatuan Nasional untuk Demokrasi di Iran, merinci strategi jangka panjang rezim untuk membangun pengaruh yang tahan lama dan manipulasi opini publik di dalam Amerika Serikat. Bukan melalui spionase tradisional, tetapi melalui institusi, pusat keagamaan, sekolah, organisasi nirlaba, dan organisasi komunitas yang beroperasi secara legal, konsisten, dan lintas generasi. Sekarang, di pusat jaringan ini adalah Yayasan Alawi, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York yang memiliki gedung 36 lantai di Fifth Avenue, sebuah aset penghasil pendapatan yang telah mendanai puluhan organisasi afiliasi di seluruh negeri. Sekarang, dokumen pengadilan dan laporan publik telah menggambarkan yayasan ini beroperasi di bawah arahan Republik Islam. Dan melalui pendanaan itu, yayasan ini telah membantu membangun jaringan yang mencakup berbagai negara bagian dan institusi, bahkan membentuk generasi masa depan warga Amerika menjadi lebih buruk. Sekarang, yayasan ini sendiri telah mengakui mendukung lebih dari 35 organisasi di seluruh Amerika Serikat, termasuk Pusat Pendidikan Islam di Potomac, sesuatu yang dirinci dalam laporan dari NAFTI. Idare Jafaria adalah nama yang digunakan di Maryland. Dan ini juga merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas, termasuk masjid, sekolah, dan program pemuda di negara bagian seperti Virginia, Michigan, dan Texas. Dan itu hanya yang sudah diungkapkan dan kita ketahui. Model ini juga bukan hanya ada di Amerika Serikat. Rezim tersebut telah menggunakan yayasan dan struktur amal yang sangat mirip di Inggris juga. Dan itu adalah sesuatu yang akan saya ungkapkan lebih detail di masa depan. Tapi yang Anda lihat di sini adalah sebuah strategi yang beradaptasi dengan berbagai sistem hukum sambil mempertahankan tujuan yang sama, yaitu mengekspor revolusi Islam 1979 ke Barat, mengekspor kultus kematian Khomeinisme. Sekarang, laporan NAFTI ini mengungkapkan model rezim yang dapat direplikasi, dimulai dengan properti utama yang sering didanai atau didukung melalui organisasi seperti Alawi yang memberikan stabilitas keuangan dan basis permanen. Tempatkan kepemimpinan ulama yang telah dilatih di Iran oleh rezim, yang kemudian menetapkan arah ideologis tersebut. Dan dari situ Anda membangun sekolah, program pemuda, dan organisasi komunitas yang menyebarkan ideologi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan ke generasi berikutnya di Barat. Bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga pendidikan, jaringan sosial, dan aktivitas budaya. Dan Anda bisa melihat model ini dengan sangat jelas di wilayah Washington DC, yang menurut laporan tersebut merupakan kasus uji coba awal. Setelah upaya oleh aktivis pro-Khomeini untuk mengambil alih Islamic Center of Washington pada tahun 1981, sebuah rencana yang gagal, strategi mereka pun berubah. Jadi, alih-alih mengambil alih secara langsung, jaringan tersebut mulai bergerak ke arah membangun institusi-institusi paralel yang bisa mereka kendalikan dan kembangkan seiring waktu. Dari sana, pengaruhnya pun semakin meluas. Di kampus-kampus Amerika, misalnya, kelompok berbahasa Persia dari Muslim Student Association muncul sebagai simpul utama. Sekarang, menurut penilaian FBI dan kesaksian di Senat, kelompok ini telah beroperasi sebagai perpanjangan dari Republik Islam itu sendiri, menggunakan kedok organisasi kampus untuk memantau para pembangkang dan menyebarkan propaganda, bahkan mengorganisir acara-acara yang mempromosikan ideologi yang sejalan dengan rezim. Ini adalah taktik yang sangat mirip dengan apa yang telah kita lihat dari Ikhwanul Muslimin, juga di Amerika Serikat di kampus-kampus. Jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 1980-an dengan konvensi tahunan, pengorganisasian transportasi mahasiswa untuk melakukan protes, dan jalur komunikasi langsung dengan pejabat yang terhubung dengan rezim Islam. Sekarang, kesaksian FBI juga menggambarkan jaringan ini sebagai salah satu metode utama Republik Islam. Mereka mengandalkan jaringan ini untuk mendapatkan intelijen dan dukungan teknis di dalam Amerika Serikat, termasuk memantau para pembangkang dan mendorong tujuan rezim di tanah Amerika, apapun itu.
Sekarang, dari kampus-kampus, metode rezim ini meluas ke komunitas-komunitas. Ambil Maryland sebagai contoh. Di Maryland, Pusat Pendidikan Islam di Potomac didirikan dengan dukungan Yayasan Alawi dan menggabungkan masjid dengan sekolah penuh waktu dari TK hingga kelas 12 di properti yang sama. Struktur seperti itu memungkinkan ideologi Khomeini diperkuat setiap hari melalui ruang kelas, jaringan teman sebaya, dan program pemuda, bukan hanya melalui layanan keagamaan. Pusat tersebut dan sekolah yang terkait dengannya menerima setidaknya 3,6 juta dolar dalam bentuk pendanaan dari Yayasan Alawi. Inilah yang memungkinkan model dari Republik Islam ini untuk berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sekarang, di Virginia, jaringan ini juga terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Abu Fazal Nahidian yang terlibat dalam pengorganisasian pro-Khomeini di AS Serikat selama beberapa dekade dan jaringan beliau berpusat di institusi seperti Masjid Manassas, serta memiliki hubungan sebelumnya dengan Pusat Pendidikan Islam di Potomac dan jaringan mahasiswa Iran yang beroperasi di Washington, D.C. Sekarang, ekosistem yang sama itu juga berkaitan dengan satu-satunya pembunuhan yang diketahui diarahkan oleh Iran di tanah Amerika Serikat ketika Ali Akbar Tabatabai ditembak di Maryland oleh Daud Salahuddin, yang terhubung dengan jaringan Nahidian dan beroperasi dari sebuah pusat mahasiswa Iran di Washington sebelum melarikan diri kembali ke Iran, tempat dia masih berada hingga hari ini. Sekarang, Masjid Manassas yang sama itu, yang terus berjalan di jalur tersebut seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, telah menjadi tuan rumah berbagai acara untuk memperingati revolusi Islam dan telah menampilkan gambar-gambar yang terkait dengan rezim serta para pemimpinnya. Dan hanya beberapa minggu yang lalu, mereka mengadakan buka puasa Ramadan untuk mengenang pemimpin teroris yang kini sudah meninggal, Ali Khamenei, yang mereka sebut sebagai pemimpin kami di Amerika Serikat. Beberapa dekade kemudian, jaringan rezim tersebut justru semakin meluas dengan masjid-masjid itu dan yang serupa dibiayai dari struktur yang sama. Dan pengampanyekan secara terbuka sikap yang sejalan dengan rezim, termasuk dukungan untuk Hamas, pujian untuk tokoh IRGC yang telah menumpahkan darah warga Amerika, dan lainnya. Inilah yang disebut infrastruktur jangka panjang. Dan sebelum ada orang yang membenci Yahudi mulai berkata, lalu bagaimana dengan Israel? Bukankah mereka juga mendanai sekolah-sekolah di Amerika? Tidak. Dan itu terjadi meskipun sekolah-sekolah Yahudi di Amerika sangat mahal. Negara Israel tidak memberikan dukungan, layanan, atau indoktrinasi. Apapun yang mendekati apa yang telah dan masih dilakukan sekte maut Khomeinisme ini selama beberapa dekade. Dan sekarang mari kita lihat Michigan. Di Dearborn, sekitar 40% penduduknya adalah Muslim dan sebenarnya kebanyakan Syiah. Dan di sana tidak hanya ada satu institusi saja. Ada ekosistem yang padat dari masjid, sekolah, program pemuda, dan inisiatif media yang saling memperkuat dan benar-benar menormalkan narasi antisemit, anti-Amerika, dan pro-teror sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada tahun 2020, setelah pembunuhan Qasim Soleimani, seorang komandan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan anggota militer Amerika, Pusat Islam Amerika di Michigan mengadakan acara doa bersama untuk memuji dirinya, dengan para ulama senior memuji dia karena telah menanamkan rasa takut pada musuh-musuh Islam, termasuk Amerika Serikat. Siapa jenderal ini? Bahwa kehadirannya membawa harapan. Kepada mereka yang terpinggirkan dan yang merasa takut. Dan membawa kebencian serta ketakutan kepada musuh-musuh Islam, khususnya Amerika Serikat. Itu adalah institusi Amerika yang secara terbuka memuliakan seorang pria yang bertanggung jawab atas kematian tentara Amerika. Meluas ke arah barat hingga Texas, model ini dijalankan di beberapa wilayah metropolitan, termasuk Houston dan Dallas, di mana institusi utama mendukung sekolah penuh waktu, jaringan pemuda, dan program penjangkauan. Dirancang untuk menerjemahkan ideologi rezim tersebut ke dalam bahasa yang terasa relevan bagi halayak Amerika yang lebih luas, termasuk non-Muslim. Dan disinilah seluruh upaya rezim mulai terhubung langsung dengan apa yang kita lihat hari ini di lapangan. Rezim ini sangat efektif dalam mengidentifikasi perpecahan sosial di Barat dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka, dengan sangat fokus pada keluhan-keluhan yang dianggap ada di Barat, dan membangun jembatan dengan kelompok kiri radikal, dan bahkan semakin banyak dengan kelompok arus utama, ketika mereka melihat kesempatan seperti halnya dengan Israel.
IRGC dan jaringannya, sejujurnya, sangat ahli dalam membuat kelompok-kelompok yang terpinggirkan merasa seolah-olah mereka memiliki tujuan yang sama. Padahal sebenarnya seringkali tujuan mereka justru berlawanan, seperti gerakan LGBTQ yang tiba-tiba mempromosikan Palestina tanpa memahami. Satu-satunya hal yang lebih dibenci oleh orang Palestina daripada orang Yahudi secara statistik menurut Pew adalah kaum gay. Sekarang, tentu saja, kita juga telah melihatnya dan masih melihatnya hari ini. Ketika kelompok mahasiswa mengorganisir protes pro-rezim yang menggambarkan Republik Islam dan kelompok proksi terorisnya sebagai bentuk perlawanan. Menyalahkan orang Yahudi atas semua kesalahan di dunia. Dan terkadang bahkan meneriakkan, matilah Amerika! Serta membakar bendera Amerika. Seperti yang kita lihat pada aksi perkemahan anti-Israel oleh mahasiswa setelah 7 Oktober. Republik Islam akan mengaitkan diri dengan suatu isu sosial dan secara artifisial memperbesar kemarahan atas isu tersebut. Terutama di media dan media sosial. Semuanya demi menimbulkan ketidakpuasan dalam budaya dan masyarakat Amerika. Kita melihatnya bulan lalu dengan kemarahan yang tidak sebanding atas serangan terhadap pangkalan IRGC yang di dalam perimeternya terdapat sebuah sekolah di mana puluhan anak-anak meninggal. Namun, hampir tidak ada pengetahuan atau pemahaman publik tentang fakta bahwa rezim itu sendiri membunuh ratusan anak-anak Iran selama protes hanya beberapa hari sebelumnya. Minggu ini kita melihatnya lagi ketika isu-isu ekonomi mendominasi percakapan. Saat orang-orang dibiasakan untuk lebih memprioritaskan harga bensin daripada nyawa manusia. Itulah sebabnya tokoh-tokoh seperti Gali Buff secara terbuka mengejek Amerika Serikat tentang harga minyak di media sosial. Yang mana seluruh penduduk Iran terputus dari akses tersebut. Iya, internet masih mati. Kenyataannya adalah rezim tahu apa yang bisa menarik perhatian, dan mereka juga tahu apa yang bisa memecah belah. Dan kita punya masalah besar di kampus-kampus Amerika. Lihatlah apa yang terjadi di kampus Swarthmore minggu ini. Kau membuat kami bangga. Jadi, orang-orang, para mahasiswa secara terbuka bersorak untuk Hezbollah, sebuah organisasi teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan bersorak atas pembunuhan tentara Amerika. Serius? Laporan dari Nufti ini memperjelas bahwa ini bukan sekedar ulah segelintir oknum. Ini adalah sistem yang sengaja dibangun selama puluhan tahun di berbagai negara dengan puluhan institusi, jutaan dolar pendanaan, dan hubungan langsung dengan rezim teroris ilegal di Iran. Dan inilah hasil akhirnya. Sebuah jaringan yang menyebarkan ide melalui institusi, menormalkan ekstremisme melalui struktur komunitas, dan memanfaatkan kelemahan masyarakat terbuka untuk membuat masyarakat terbuka berbalik melawan dirinya sendiri. Sudah saatnya kita bangun dan melawan penyalahgunaan nilai-nilai kita sebagai orang Amerika atau sebagai siapapun yang percaya pada kebebasan, kesetaraan, dan nilai-nilai liberal. Sudah jelas bahwa kita sedang diserang. Dan sekarang saya ingin membahas sebuah contoh dari minggu ini yang membuktikan mengapa apa yang baru saja kita bicarakan sangat penting saat ini. Karena apa yang kita lihat minggu ini terkait gencatan senjata antara Republik Islam dan Amerika Serikat bukanlah kesalahpahaman diplomatik. Ini adalah contoh nyata dari jenis subversi dan manipulasi narasi yang sama seperti yang baru saja kita bicarakan. Ketika Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, beliau menyebutkan 10 poin yang sedang dibahas dalam perundingan. Namun, hampir seketika itu juga, Republik Islam membocorkan versi mereka sendiri tentang peristiwa tersebut ke media internasional dan melalui saluran medianya. Daftar 10 poin yang dipresentasikan ke dunia seolah-olah itu adalah bagian dari kesepakatan yang telah disetujui. Padahal sebenarnya itu bukan 10 poin yang telah disetujui. Dan dalam banyak kasus, beberapa poin ini bahkan tidak pernah menjadi bagian dari negosiasi serius antara kedua belah pihak. Seolah sudah dikomando, media barat langsung memberitakannya. Tokoh publik ikut menyebarkannya. Politisi juga ikut menyebarkannya. Dan tiba-tiba, seluruh percakapan global terbentuk berdasarkan istilah-istilah yang sebenarnya tidak ada, yang membuat Amerika Serikat terlihat sangat lemah, seolah-olah Presiden Trump gagal dalam tujuan perangnya. Seluruh upaya ini adalah operasi psikologis, dan itu pun bukan operasi yang canggih. Ini adalah upaya kecil untuk menimbulkan kekacauan, mengalihkan kesalahan, dan membuat seluruh dunia mulai mengutuk Israel atas sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak melibatkan Israel.
Karena salah satu elemen kunci yang mereka masukkan ke dalam kerangka palsu ini adalah Lebanon, khususnya gagasan bahwa gencatan senjata, entah bagaimana, mencakup pembatasan tindakan Israel di Lebanon. Meskipun faktanya Israel bukan pihak dalam pembicaraan ini dan tidak pernah diajak berkonsultasi tentang hal itu. Dan sekali lagi, terakhir kali saya cek, Lebanon bukan bagian dari Iran. Dan jika Iran bernegosiasi atas nama Lebanon, itu bukan bagian dari cerita. Itulah masalah utamanya. Tapi begitu gagasan itu tersebar, semuanya pun mengikuti. Tiba-tiba, orang-orang mulai bertanya, kenapa Israel melanggar ketentuan yang sebenarnya tidak ada? Para pemimpin dunia pun menyerukan sikap menahan diri berdasarkan syarat-syarat yang tidak pernah disepakati. Dan seluruh pembicaraan pun beralih dari rezim ke Israel, persis seperti yang memang dirancang oleh rezim tersebut. Gedung Putih harus memberikan klarifikasi bahwa 10 poin ini bukan bagian dari kesepakatan apapun dan Lebanon memang tidak termasuk dalam gencatan senjata. Lalu rezim tersebut semakin mempertegas sikapnya dengan menambahkan klaim lain di media internasional tentang pencairan aset yang sekali lagi sebenarnya tidak disepakati. Tapi pada saat itu hampir tidak ada artinya lagi karena narasinya sudah terlanjur menyebar. Pembicaraan dimulai, pembicaraan gagal, dan sekarang kita sedang menyaksikan fase berikutnya di Selat Hormuz. Tapi kalau kita tidak belajar dari ini, semuanya akan terulang lagi seperti sebelumnya. Dan yang sejujurnya lebih mengkhawatirkan daripada rezim yang melakukan ini adalah betapa banyak pemimpin dunia yang begitu saja mengikuti tanpa benar-benar memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Ada anggota Kongres dan para pemimpin Eropa yang secara terbuka menyerukan gencatan senjata di Lebanon tanpa tahu apa syarat-syaratnya, siapa yang terlibat, atau bahkan mengapa ada konflik di Lebanon sejak awal. Para pemimpin seperti Keir Starmer, Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres semuanya angkat bicara. Menuntut Israel untuk menghormati gencatan senjata yang tidak ada di Lebanon, hanya karena sebuah rezim teroris menuntutnya. Padahal rezim yang sama itu tidak memerintah Lebanon, tidak mewakili Lebanon, dan telah menghabiskan puluhan tahun melemahkan Lebanon melalui Hizbullah. Dan disinilah Anda bisa melihat kolonialisme rezim Islam sedang berlangsung. Di Lebanon kita melihat sebuah sistem di mana kekuatan asing telah menyusup ke negara lain melalui paksaan, melalui proksi, dan melalui kekerasan, serta secara efektif menciptakan struktur kontrol paralel di dalam negara tersebut. Sekarang, mereka telah melakukan ini di Lebanon melalui Hizbullah, dan mereka juga telah melakukannya di Suriah, di Irak, di Yaman. Dan dalam setiap kasus, hasilnya sama. Pemerintah yang dilemahkan membuat masyarakat tidak stabil dan penduduk yang terjebak di tengah-tengah dengan puluhan ribu orang tewas. Sekarang, setelah melakukan itu selama puluhan tahun, mereka berharap diperlakukan sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam negosiasi tentang negara-negara yang sama. Dan komunitas internasional ikut saja. Mengapa dunia membiarkan pembuli internasional ini melakukan hal seperti ini? Rezim ini telah membunuh lebih banyak Muslim dari waktu ke waktu dibandingkan pihak lain manapun di wilayah ini melalui perang proksi ini. Namun, ketika saatnya untuk melawan, yang kita lihat justru keraguan, alasan, dan para pemimpin yang jelas-jelas lebih peduli untuk menghindari masalah daripada benar-benar menyelesaikannya. Dan alasannya sangat sederhana. Eropa adalah pengecut. Mereka takut akan eskalasi, dan mereka takut akan konsekuensi ekonomi. Mereka juga takut pada politik domestik mereka sendiri. Dan karena ketakutan itu, mereka menjadi benar-benar tidak punya pendirian. Mereka bahkan tidak mau membela Selat Hormuz, yang jauh lebih mereka butuhkan dibandingkan Amerika Serikat. Bahkan ketika Amerika Serikat bersedia melakukannya bersama mereka sebagai militer terkuat di dunia. Tidak. Mereka lebih memilih menjadikan Israel kambing hitam dengan menuntut Israel mundur di Lebanon. Ini bukan hanya kegagalan terhadap rakyat mereka sendiri. Ini juga merupakan kegagalan terhadap rakyat Lebanon dan hukum internasional. Karena rakyat Lebanon lebih dari sebelumnya tidak ingin Hizbullah mengendalikan negara mereka. Kita melihat hal itu minggu ini ketika Israel setuju untuk melakukan negosiasi langsung. Dan Hizbullah menanggapinya dengan mengancam pemerintah serta menciptakan begitu banyak ketidakstabilan sehingga Lebanon harus mundur. Ketika kami berbicara tentang negosiasi, beberapa orang berkata, apa yang kita dapatkan dari diplomasi? Saya katakan kepada sebagian orang, apa yang kita dapatkan dari perangmu? Sekarang kita punya lebih dari 1.400 syuhada, lebih dari 4.000 orang terluka, ribuan rumah hancur, lebih dari 1.200.000 pengungsi hidup dalam kondisi sulit. Mana yang lebih baik? Apakah kita harus bersabar dan memilih negosiasi atau memilih perang? Negosiasi bukan berarti mengalah,
Dan diplomasi bukan berarti tunduk. Sekarang, ketika kita memilih negosiasi untuk menghentikan penderitaan ini, untuk menghentikan pertumpahan darah yang dialami oleh orang Lebanon, Apakah kita harus menunggu sampai situasinya menjadi jauh lebih buruk? baru kemudian kita bernegosiasi? Tepat sekali. Jadi, pemerintah Lebanon yang bersedia berbicara dengan Israel tentang solusi diplomatik sekarang justru dikritik dan diancam oleh Hizbullah agar tidak melakukan hal tersebut. Mereka melobi agar perdamaian tidak terjadi. Dan inikah yang dilindungi oleh komunitas internasional? Sebuah proksi teror yang suka menindas dan secara aktif merusak demokrasi serta upaya perdamaian. Kelompok yang secara terang-terangan mengancam akan melakukan kudeta di Lebanon. Kalian justru memperkuat mereka? Ironisnya, Israel justru satu-satunya yang bersedia melakukan tugas Eropa dan komunitas internasional untuk mereka. Resolusi PBB 1701 dan 1559 mewajibkan perlucutan senjata Hizbullah dan mengharuskan kelompok itu hanya berada di utara Sungai Latani. Resolusi-resolusi itu sudah berlaku selama bertahun-tahun. Miliaran dolar telah dihabiskan untuk pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, untuk menegakkan resolusi-resolusi ini, dan tidak ada satupun yang pernah berhasil. Hezbollah masih bersenjata, masih bercokol di selatan, dan masih beroperasi. Tentara Lebanon telah berulang kali terbukti tidak mampu melucuti senjata Hizbullah. Jadi Israel harus melakukannya, karena Israel yang telah dihujani 6.500 rudal oleh Hizbullah dalam 40 hari terakhir. Jadi ketika Israel mengambil tindakan, itu bukan berarti bertindak di luar hukum internasional. Israel bertindak dalam kekosongan yang tercipta akibat kegagalan penegakan hukum internasional. Alih-alih mengakui hal itu, orang-orang justru menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Ini sudah jauh melampaui kegagalan kebijakan. Ini adalah sebuah peradaban yang sedang melakukan bunuh diri. Dan sebagian dari Partai Demokrat, beberapa dari Partai Republik, serta sebagian besar Eropa tidak hanya gagal menghentikannya, mereka justru membantu terjadinya hal itu. Jika kita tidak belajar dari semua ini, jika kita terus membiarkan Republik Islam menentukan arah perdebatan kita, maka saat kejadian ini terulang lagi, dan pasti akan terulang, kita akan menyaksikan skenario yang persis sama terjadi lagi. Dan dengan itu, mari kita bahas yang baik, yang buruk, dan yang jelek dari minggu ini, dimulai dengan yang buruk terlebih dahulu. Ada banyak hal buruk minggu ini, tapi saya harus mulai dengan satu orang karena ini benar-benar menggambarkan tingkat ketidaktahuan yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu ini, saya akhirnya berdebat di X dengan Martina Navratilova, pemain tenis, yang sebenarnya bukan sesuatu yang saya perkirakan akan terjadi, tapi beginilah kenyataannya. Dan yang mencolok dari hal itu bukan hanya karena dia salah, tapi betapa yakinnya dia dalam kesalahannya saat berbicara tentang sesuatu yang jelas-jelas tidak dia pahami. Karena dia, seperti banyak orang lain minggu ini, mengulangi klaim bahwa serangan Israel di Lebanon adalah kejahatan perang dan bahwa ratusan warga sipil terbunuh seolah-olah itu adalah fakta yang sudah pasti. Kecuali pada saat klaim itu dibuat, tidak ada cara bagi siapapun, termasuk dia, untuk mengetahui siapa yang warga sipil dan siapa yang bukan, karena angka-angka yang keluar dari Lebanon tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil. Tapi yang kita tahu adalah dari sekitar 254 orang yang tewas dalam serangan itu, Israel telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 180 diantaranya adalah anggota Hizbullah. Dan Hizbullah sendiri terus-menerus memasang poster syuhada, yang berarti sekitar 70% korbannya adalah kombatan dalam gelombang serangan yang tidak dimulai oleh Israel. Israel tidak memulai perang ini. Itu bukan kejahatan perang. Tapi inilah masalah sebenarnya bagi orang-orang seperti Martina, dan dia tidak sendirian dalam hal ini. Orang-orang sembarangan menggunakan istilah seperti kejahatan perang, hanya berdasarkan klip video 20 detik dari semacam ledakan tanpa memiliki pemahaman dasar tentang apa yang sebenarnya membuat sesuatu menjadi kejahatan perang. Karena Anda tidak tahu siapa targetnya. Anda tidak tahu intelijen apa yang digunakan dalam serangan itu. Anda tidak tahu tindakan pencegahan apa yang diambil. Anda juga tidak tahu apakah ada peringatan sebelumnya. Anda tidak tahu apakah itu adalah lokasi dengan penggunaan ganda atau benar-benar merupakan sasaran militer murni. Dan dalam sebagian besar kasus ini, orang-orang yang berkomentar bahkan tidak tahu bagaimana membedakan antara serangan yang sah dan serangan yang tidak sah, yaitu berdasarkan prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan keuntungan militer yang bisa didapatkan dengan melakukan serangan tersebut. Namun, orang-orang tetap membuat klaim hukum yang tidak masuk akal dengan keyakinan mutlak sebagai bentuk narsisme moral yang bersifat performatif.
Dan kita tahu, karena orang-orang yang sekarang tiba-tiba menjadi ahli hukum internasional ini sebelumnya benar-benar diam terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan Republik Islam terhadap rakyatnya sendiri. Mulai dari eksekusi massal hingga pembantaian anak-anak, sampai pembantaian lebih dari 40.000 pengunjuk rasa. Tapi ketika Israel bertindak melawan organisasi teroris, tiba-tiba semua orang mendadak jadi ahli hukum. Dan itu seharusnya sudah cukup memberitahu kamu segalanya yang perlu kamu ketahui. Ini bukan soal hukum atau warga sipil. Ini tentang orang-orang yang ingin merasa lebih bermoral tanpa benar-benar berusaha memahami apa yang mereka bicarakan. Dan dalam prosesnya, mereka tidak hanya menyesatkan orang-orang. Mereka sebenarnya justru memperkuat narasi persis seperti yang ingin didorong oleh Republik Islam. Jadi tidak, Martina. Kamu tidak bisa menyatakan sesuatu sebagai kejahatan perang hanya dari ponselmu setelah menonton cuplikan di media sosial. Bukan begitu caranya. Lebih baik tetap fokus pada tenis saja. Propaganda jihadis tidak cocok untukmu. Dan sekarang, inilah kisah buruk minggu ini. Ini adalah salah satu yang agak sulit untuk disaksikan. Dan memang seharusnya begitu. Karena apa yang baru saja kita lihat di Spanyol bukanlah protes acak atau sekedar tindakan yang tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang menggema dari sejarah yang sangat panjang dan sangat kelam. Minggu ini, selama perayaan Paskah, sebuah patung raksasa Perdana Menteri Netanyahu diarak melalui jalan-jalan dan selama perayaan Paskah ini. Dan kemudian diledakkan di depan kerumunan yang terdiri dari keluarga dan anak-anak dengan orang-orang bersorak saat itu terjadi. Dan jika menurutmu itu terlihat sangat mirip dengan teater eksekusi di depan umum, kamu tidak salah membayangkannya. Karena di Spanyol, pertunjukan seperti itu memang punya sejarah. Ini adalah negara di mana pada tahun 1391 gelombang pogrom melanda komunitas Yahudi dengan ribuan orang Yahudi dibunuh di jalanan oleh massa. Bukan secara diam-diam, bukan tersembunyi, tetapi secara terbuka dan penuh kekerasan. Sebuah negara yang kemudian menciptakan Inkuisisi Spanyol, di mana orang Yahudi dan mereka yang telah berpindah agama, yang disebut conversos, diburu, disiksa, dan dieksekusi dalam upacara publik di mana orang-orang dibakar hidup-hidup di depan kerumunan. Ini adalah negara yang pada tahun 1492 mengeluarkan Dekret Alhambra yang mengusir puluhan ribu orang Yahudi dari rumah mereka, memaksa mereka untuk berpindah agama atau pergi dengan ancaman hukuman mati. Dan jauh sebelum pengusiran itu, banyak yang sudah dipaksa untuk berpindah agama melalui kekerasan, pembantaian, dan tekanan sosial, dengan seluruh komunitas dihancurkan. Jadi, ketika kamu melihat kerumunan berkumpul saat Hari Raya Keagamaan untuk menyaksikan sosok yang mewakili satu-satunya negara Yahudi di dunia dihancurkan secara terbuka, hal ini tidak terjadi begitu saja tanpa latar belakang. Ini terlihat seperti sesuatu yang pernah terjadi di sana sebelumnya. Dan hal ini juga tidak terjadi begitu saja tanpa latar belakang pada masa sekarang. Karena di bawah Pedro Sanchez, Spanyol telah memasuki era baru kebencian terhadap Yahudi, di mana retorika anti-Israel telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Di mana nada pemerintah, pembingkaian media, dan wacana publik benar-benar menciptakan lingkungan di mana tontonan seperti ini tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga diterima. Dan itu seharusnya membuat orang-orang memperhatikan. Dan sekarang akhirnya untuk kabar baik minggu ini yang sebenarnya berkaitan dengan apa yang baru saja saya bicarakan. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mencabut kartu hijau dari beberapa warga negara Iran yang memiliki hubungan langsung dengan rezim Islam. Dan beberapa dari mereka ditangkap oleh agen federal dan sekarang berada dalam tahanan ICE menghadapi deportasi. Akhirnya, salah satu dari mereka adalah Said Isa Hashemi yang tinggal di Amerika Serikat bersama istri dan anaknya setelah mendapatkan kartu hijau melalui program Diversity Visa. Hashemi adalah putra dari Masume Eftikar, yang lebih dikenal sebagai Screaming Mary, yang merupakan juru bicara berbahasa Inggris untuk para mahasiswa Iran yang menyerbu Kedutaan Besar Area Serikat pada tahun 1979 dan menyandra 52 orang Amerika selama 444 hari. Sekarang, menurut Departemen Luar Negeri, dia tidak hanya membela para penyandera. Dia secara aktif membantu memproduksi propaganda, mengatur wawancara, di mana para sandera Amerika ditekan untuk mengaku bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Padahal kenyataannya, mereka dikurung dalam sel isolasi, ditutup matanya, kelaparan, dan mengalami pemukulan serta eksekusi palsu. Sekarang, dia menjadi wajah dari krisis itu, tampil di televisi internasional, membelanya, membenarkannya, dan memutarbalikannya di hadapan dunia. Dan putranya telah tinggal di Amerika Serikat secara bebas dan legal selama bertahun-tahun. Anak dari salah satu tokoh propaganda paling terkenal, dari salah satu serangan paling traumatis terhadap Amerika Serikat dalam sejarah modern. Tinggal di sini, di Amerika Serikat, dengan kartu hijau.
Nah, berkat Marco Rubio minggu ini, status itu dicabut dan dia ditahan sambil menunggu deportasi. Dan ini bukan kasus yang terisolasi. Beberapa hari sebelumnya, otoritas Airikas juga menangkap Hamide Soleimani Afshar, keponakan Qasim Soleimani, komandan IRGC yang bertanggung jawab atas kematian ratusan anggota militer Amerika, bersama putrinya setelah kartu hijau mereka dicabut. Sekarang dia tinggal di LA, menjalani kehidupan mewah, tapi juga secara terbuka mendukung rezim, bahkan memuji serangan terhadap orang Amerika saat tinggal di tanah Amerika. Sekarang, hingga saat ini setidaknya adalah kasus kelima dalam beberapa minggu terakhir di mana individu yang memiliki hubungan dengan Republik Islam atau jaringan elitnya telah dicabut statusnya atau dicegah masuk ke Amerika Serikat. Mari kita berharap tren ini terus berlanjut. Dan dengan itu, kita akhiri minggu ini di Access of Truth. Tapi kami akan kembali minggu depan dengan lebih banyak cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di kawasan ini dan bagaimana perang melawan Republik Islam ini berkembang. Seperti biasa, jika ada cerita yang menurut Anda harus kami liput, Anda bisa menghubungi saya di media sosial dengan nama Emily K. Schrader atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Kalau tidak, kita akan bertemu lagi minggu depan di sini, di Access of Truth di JNS.